Dari kecil kita sering ngaji Yasin ya. Oh, entah itu tahlilan, entah itu di atau TPQ dan sebagainya. Kita sering ngaji Yasin. Tapi kadang kita tidak tahu keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam Yasin. Yasin itu adalah surat yang punya keutamaan tersendiri, punya kelebihan tersendiri, ada fadilah, ada hikmah di dalamnya ya. Surat Yasin memiliki banyak sekali keutamaan untuk kita yang senang yasinan, senang tahlilan, senang istighosah, senang manakiban dan sebagainya. Kita mesti tidak terlepas dari Yasin. Mari kita kupas beberapa keutamaan surat Yasin yang sering kita baca. Ya kan ada Allah, ada tuntunannya, salah itu. Ada, semuanya ada. Jangan dikira ya, semuanya yang kita baca itu ada tuntunannya. Di dalam keterangan dikatakan bahwa siapa saja orangnya yang membaca surat Yasin itu pahalanya setara dengan 10 kali baca Al-Quran. Ya, 1 kali baca Yasin itu pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Tapi tetap baca Quran full jauh lebih utama. Tapi keutamaannya itu setara. Tapi ketika baca Quran secara full di dalamnya ada Yasin ya jelas baca Al-Quran jauh lebih utama. Tapi Yasin sendiri itu sudah mewakili istilahnya lah kayak begitu. Yang kedua, keutamaan dari surat Yasin itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Tentu dosa bukan dosa yang besar yang butuh pertobatan yang nasuha, yang sungguh-sungguh. Ini dosa-dosa kecil, umpamane ningali sing boten-boten lah kada sniku atau ya gitu ya. Yang kecil-kecil lah, yang kecil-kecil apalah. Saya nggak bisa ngukur yang kecil-kecil ya. Yang sekiranya dengan wudhu hilang gitu ya. Ini Yasin pun ada keutamanya ya seperti itu. Ketika kita punya dosa yang dan pasti sudah punya dosa ya, dosa kecil-kecil, itu akan terhapus dengan sering-sering membaca surat Yasin. Ada keutamaan. Biasanya suatu desa tertimpa bencana, musibah, entah itu longsor, entah itu banjir, entah itu puting beliung, entah itu apa sajalah jenisnya, kebakaran seperti di Los Angeles dan sebagainya. Itu biasanya ulama udah mengatakan ini kurang baca ya. Jadi kalau ada musibah-musibah berarti Yasinnya kurang. Nah, di Amerika sih semandan pantas ya. Pantas yang kira ya, Paris Hilton baca Yasin nggak Pak? James Wood baca ya? Arnold Schwarzenegger kan gubernurnya dia dulu ya, Arnold. Ini gak bakalan baca Yasin. Nah, jadi kalau kena musibah semandan macem lah, macem Yasinnya kurang patio dibaca. Jadi kalau kita pengen terhindar dari cobaan-cobaan yang bertubi-tubi, bencana yang luar biasa, sering-sering baca ya Yasin. Ada lagi keutamaan berikutnya. Hajat kita mudah terkabul. Jadi kalau panjangan sedoyo kepengen hajatnya terkabul, baca Yasin. Ya, umpamanya kita punya hajat pengen masuk ke pekerjaan yang bagus. Sebelum menulis lamaran kerjaan, Yasin dulu, insya Allah, insya Allah. Walaupun ini mesti dikasih pilihan terbaik. Kalau tidak pun pasti pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus husnudon terhadap rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Harus husnudon, jangan suudon. Pasti rencana Allah yang terbaik. Tapi kita undang rencana Allah dengan surat ya Yasin, gitu, Yasin. Siapa hafal ya? Hafal Yasin tiap hari pengkopang kaping tahlilan nggak hafal ya. Yang tidak kalah penting lagi nih Pak, tidak kalah penting. Orang yang senang baca Yasin, mau siang mau malam atau seminggu sekali, nah minimal istiqomah seminggu sekali ya biasanya. Itu kemungkinan besar wafatnya dalam keadaan wafat syahid, dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baca Yasin. Nah, luar biasa. Kepengen Bob mati syahid? Ini ke Palestina. Perang. Ya tidak harus perang ke sana ya. Sering-sering baca Yasin, apalagi kalau dipegang ini tahu-tahu dicabutnya lagi. Yasin wal Quran.
blok meninggal. Wah, jelas syahid gitu ya. Syahid, jarang-jarang seperti itu ya. Jarang-jarang. Orang yang membaca Yasin juga mempunyai keutamaan itu seperti halnya setiap hurufnya itu orang yang bersedekah. Bersedekah. Jadi sering-sering, berapa hurufnya? Yasin ada yang tahu hurufnya berapa jumlahnya? Hah? Banyak, Pak. Ayat aja ada berapa? Ayat tadi? Hah? 83. Jadi harus hafal ya. Harus hafal. Ini karena mainan kita nih. Ya ini istilahnya kebiasaan kita. Lifestyle kita kan Yasin, apa-apa Yasin kan gitu ya. Pindah rumah Yasinan. Ada yang mati Yasinan ya. Manakiban ya Yasinan dulu. Ini kan apa ya? Syukuran ya Yasinan gitu ya, Yasinan. Yasin itu untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Yasinan gitu ya. Kolbu, bukan jantung, hatinya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Berikut beberapa hadis yang mengungkap tentang atau menjelaskan tentang keutamaan membaca Yasin. Di dalam hadis Anas, ringkasnya cerita saja, ringkas artinya saja. Hadis riwayat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya setiap sesuatu perkara mempunyai hati dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Jadi maknanya di sana qalb itu bukan jantung, hati. Kira-kira Nabi mengatakan ketika kita mempunyai jasad, di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Kalau darah kita baik seluruh anggota tubuh yang lainnya. Kalau segumpal darah yang ini jelek, akan jelek seluruh anggota yang lainnya. Apa itu? Hati. Allah wahya al-qalbu, hati. Jadi hati ini harus dibetulkan. Kita asah hati kita dengan hatinya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Ya, Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Jadi kalau kita pengen hati kita betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, gabungkan hatinya Al-Quran, taruh di hati kita. Kalau ada sesuatu pun, mau manis, mau pahit, mau getir, masukkannya ke hati saja. Jangan ke jiwa, supaya hanya timbul satu faktor. Ketika omongannya itu sakit, yang sakit hanya hati. Tapi kalau dimasukkan ke jiwa, kita akan sakit. Jadi jangan ini cukup sakit hati saja. Karena hati kita sudah dipoles dengan Yasin, insya Allah kita tidak akan merasa sakit. Ya. Jadi oleh karena itu sering-sering membaca hatinya Al-Quran, yaitu surat Yasin, supaya